Haleluya. Yohanes 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat yang ke-6. 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Perlu orang. Dan perlu siapa? Allah. Baru pengutusan terjadi. Datanglah seorang yang diutus Allah. Dalam Injil Lukas dikatakan sangat bagus sekali. Pada pasal yang ke-3 ini membuktikan, meneguhkan akan apa yang Yohanes pasal pertama katakan. Lukas pasal 3 ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abiline. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah apa saudara? Firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Kata firman dari kata rema. Datanglah rema Allah kepada Yohanes di padang gurun. Jadi sebetulnya inti daripada perjanjian baru ketika dimulai dan dimotori oleh Yohanes Pembaptis. Kita belajar dimulai dengan seseorang, dengan Allahnya. Dan apa yang dia dapat dari Tuhannya, itu yang menghasilkan pengaruh, membuat orang begitu banyak hadir. Dia memberikan pengajaran, dan makin banyak orang dipengaruhi hidupnya oleh keberadaannya. Nah, saya menggambarkan begini, saudara. Saya harap ini jelas ya. Saya akan menggambarkan begini. Coba kita lihat beberapa ayat supaya jelas buat kita sekalian. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab, apa saudara? Benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dengerin baik-baik. Kata benih ilahi dari kata sperma. Nah, sekarang Anda harus mengerti akan pengertian ini. Makanya saya setuju sekali yang Paulus katakan dan Ed Cole mengajar dengan bagus bahwa hubungan suami istri itu merupakan simbol dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Nangkep ya saudara? Nah, dalam hubungan apa? Kristus itu sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan. Itu gambaran. Nah, hubungan suami istri yang begitu intim dan begitu dekat, akan akhirnya ketika mereka menikmati hubungan seks mereka, maka benih dari laki-laki itu diberikan kepada wanita, istrinya. Dan benih itulah sperma itu. Dengan demikian, kalau Yohanes berkata, benih ilahi ada pada kamu, sebetulnya dia berkata, sperma ilahi ada pada kamu. Nah, sekarang kita lihat, 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah, atau apapun juga yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Nah, dengerin saudara. Kalau ada Tuhan dan kita, yang perlu dibangun terus adalah fellowship, persekutuan yang makin intim antara Tuhan dengan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Allah, maka benih yang ada padanya akan dialirkan dalam kehidupan kita. Dan benih ilahi atau sperma ilahi itulah yang kemudian harus kita kandung di dalam roh kita. Dan itulah yang orang katakan sebagai visi dari Allah. Karena itu idenya dari Tuhan, bukan dari manusia kita. Sebenarnya di dalam roh, Allah lah yang harus memberikan benihnya, visinya, kehendaknya kepada kita. Bukan dari manusia kita mencoba meng-create, menciptakan akan visi itu sendiri. Tapi dari mana kita dapat visi? Itu harus dimulai ketika ada hubungan intim antara Tuhan dengan kita. Inilah the central of the nerve kita.
Inilah pusat dari saraf semua aktivitas dan pelayanan kita. Nah, kalau ini kuat, maka setiap kali persekutuan terjadi, maka pada waktunya Allah akan memberikan akan sperma ilahinya, benih ilahinya akan dimasukkan dalam diri kita. Dan akhirnya kita belajar bahwa apapun juga yang lahir dari Allah atau yang asalnya dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan apakah yang mengalahkan dunia? Inilah kemenangan kita itu, yaitu apa? Iman kita. Jadi wujudnya akhirnya begini, saudara. Dari sperma, lalu kemudian dari kandungan akan dialirkan dalam kehidupan kita. Dan benih ilahi atau sperma ilahi itulah yang kemudian harus kita kandung di dalam roh kita. Dan itulah yang orang katakan sebagai visi dari Allah. Karena itu idenya dari Tuhan, bukan dari manusia kita. Sebenarnya di dalam roh, Allah lah yang harus memberikan benihnya, visinya, kehendaknya kepada kita. Bukan dari manusia kita mencoba meng-create, menciptakan akan visi itu sendiri. Tapi dari mana kita dapat visi? Itu harus dimulai ketika ada hubungan intim antara Tuhan dengan kita. Inilah the central of the nerve kita. Inilah pusat dari saraf semua aktivitas dan pelayanan kita. Nah, kalau ini kuat, maka setiap kali persekutuan terjadi, dalam kehidupan kita. Di dalam visi itulah Alkitab berkata, apapun yang lahir whatsoever, apapun yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Itu apa? Iman kita. Jadi kalau kita dapat kandungan Tuhan, maka itu akan melahirkan wujudnya akhirnya berupa iman. Jadi kalau masih visi, kita berkata oke, visi. Tapi makin kuat, tiba-tiba berkata, aku tahu pasti jadi. Itu sudah dalam formasi yang lebih jelas lagi. Dalam bentuk yang lebih utuh lagi, yaitu iman. Dan nanti pada waktunya, iman ditindakkan sesuai dengan apa yang Allah katakan. Itu akan menjadi realita dalam kehidupan kita. Nah, dengan ini saya harap jelas. Sebab itulah dalam Roma 10:17 dikatakan, iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Rema Kristus. Jadi ini bukan sembarangan asal firman diimani, saudara. Tapi menurut saya ini karena hasil hubungan persekutuan dengan Tuhan inilah kita membangun fellowship dengan Dia. Yang perlu dibangun dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, pada mulanya harus siapa? Allah. Allah dengan satu orang yang Dia mau, yaitu saudara dan saya. Yohanes diutus oleh Allah. Datanglah rema Allah kepada Yohanes di padang gurun. Itu kuno. Dari zaman ke zaman selalu ini yang muncul, saudara. Kalau Anda bolak-balik semuanya, Anda akan ngerti. Soyonggi pernah ditanya orang, apa yang membuat kamu berhasil? Coba rangkum dalam satu kalimat pendek. Apa yang membuat kamu bisa berhasil begitu hebat? Dia berkata, aku bisa merangkumnya. Dan dia ucapkan dua kata singkat. Hear and obey. Dengar, terus apa? Taat. Kok sederhana itu? Ya. Sentral sarafnya kuno dan sederhana. Tampakan luarnya sejalan dengan kemajuan, dengan teknologi, dengan segala macam. Anda akan lihat di sini. Banyak sekali. Tapi pusat sarafnya sebetulnya sama. Dari waktu ke waktu tidak ada perubahan. Antara saudara dan Tuhan sendiri. Kalau Anda mau membangun sesuatu yang solid, pertama-tama bangun di sini. Disinilah muncul yang namanya kehidupan. Karena ini benih ada unsur ilahinya. Dua hal yang kemarin dalam doa saya Tuhan bicara jelas sekali. Dia berkata, dia tunjukkan saya vision ini. Dia berkata, the center of the nerve of your whole ministry is just between you and me. Antara engkau dan aku sendiri. Antara manusia ini dengan dia. Dan sentral dari semuanya itu dia berkata, adalah waktu kamu duduk,
Kamu enjoy, nikmati hadiratku. Kamu ngobrol dengan aku. Kamu buka hatimu, aku buka hatiku. Beberapa jam kamu nikmati aku. Itu aja. Nggak ngapa-ngapain. Tidak butuh komputer. Bahkan tidak butuh gitar untuk dimainkan. Karena saya nggak bisa main gitar. Nggak butuh Alkitab bahasa Inggris. Dia bisa bicara. Dia terus dengan apa yang ada. Yang tidak ada alasan untuk satu orang pun berkata nggak bisa. Even di kamar mandi, nongkrong di WC, semua Anda bisa enjoy, Anda bisa nikmati dia. Tidak ada alasan. Di bis, macet ke Jakarta berjam-jam, Anda nikmati Tuhan, saudara. Amen? Bisa. Dimanapun, Anda bisa nikmati dia. Dan itu pusat dari segala-galanya. Kalau Allah bisa dapat orang kayak begini, saudara. Ini tinggal tunggu waktu kok, saudara. Benar? Tinggal tunggu waktu. Tapi hal yang kedua, ini yang saya bawa dalam doa, saya naikkan lagi depan Tuhan. Kemudian Tuhan tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Saya bagikan buat saudara. Karena Tuhan baik, saya juga mau ikut jadi baik, saudara. Rahasia tidak disimpan sendiri, ceritakan apa adanya. Markus pasal 4. Markus pasal 4. Lihat mulai ayat yang ke-26. Markus pasal 4, lihat mulai ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Enak sekali ya bangun siang hari. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Lalu kalimat berikutnya yang memberkati saya. Dia berkata begini, bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bahasa Inggrisnya bagus. How? Bagaimana caranya? He himself doesn't know. Pertanyaannya dijawab sendiri, how? Bagaimana bisa tumbuh? Coba nabur aja. Waktu tidur. Tidak perlu Anda tungguin dengan teropong. Berjaga semalam suntuk. Ayo tumbuh. Nggak perlu. Matikan aja benihnya. Tabur. Malam tidur. Bangunnya siang. Jam 9 ya. Enak dalam hadirat Tuhan. Bangun jam 9. Tanpa merasa berdosa. Kalau terus-terusan malas namanya, saudara. Lalu kemudian dia berkata, benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Lalu orang bertanya, how? Bagaimana kau bisa? Kamu tidur dengan enak. Bangun siang hari. Nabur benih begitu. Tumbuh tunasnya makin tinggi. How? Saudara ngerti? Kalau orang tanya, kok bisa begini? How? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Alkitab berkata, how? Dijawab sama Yesus. He himself doesn't know. Dia sendiri gak ngerti. Kok bisa tumbuh? Gak ngerti. Yang dia tahu adalah, dia punya benih. Di dalam benih ada kehidupan. Dan benih itu dibiarkan apa? Mati. Ditanam. The rest sisanya urusan Tuhan, saudara. Orang bertanya, how? Yang terlalu pinter akan bilang, oh begini saudara-saudara, prosesnya 1 ini, 2 ini, bohong sebetulnya. Karena Alkitab berkata, he himself doesn't know. Ini bukan satu program seperti keyboard. Keyboard ini Anda bawa kemanapun di seluruh Indonesia, ya bunyinya sama. Karena ada programnya. Bagaimana kau bisa bunyi? Manusia bisa menjelaskan. Tapi ketika kita tanam sesuatu, lakukan aja cara kuno ini. Simple, sederhana, kuno, ketinggalan zaman. Tidak pernah ada kemajuannya. Tetap sama, caranya sama. Benih ditabur. Benih dengan kehidupan itu ditabur. Biarkan dia mati.
Waktu malam, tidurlah dengan nyenyak. Tidak usah engkau jagai benih itu. Biarkan dia di bawah. Bangun siang hari. Coffee mix. Breakfast kita, American breakfast. Dengan jus, sarapan. Masuk kamar mandi. Berendam air hangat sedikit. Keluar dengan segar. Pakai pakaian, pakai dasi keluar. Tumbuh. Orang tanya, how? He himself doesn't know. Dia bilang, bingung ya? Aku juga bingung katanya. Sebab setiap kehidupan itu tahu apa yang harus dikerjakannya sendiri, saudara. Dalam perkembangannya saya percaya kita perlu merawat, kita perlu memanage semuanya. Tapi soal growth itu oleh karena ada kehidupan. Bukan karena sistem dan yang lain. Kalau Anda tidak punya kehidupan, Anda boleh coba apapun, tidak ada hasilnya. Dan ini merupakan hal yang dasar sekali. Ayat berikutnya. Bumi dengan apa? Dengan sendirinya. Luar biasa. Kita ini diberi Tuhan anugerah. Ya. Waktu Tuhan berkata kepada gereja Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Maka itu sudah diberikan kondisi oleh Allah. Bahwa di seluruh dunia, dengan sendirinya dikatakan, mengeluarkan buah. Dengan sendirinya. Asal ada benih, di mana kehidupan ada di dalamnya, dan kita izinkan itu mati, dengan sendirinya akan mengeluarkan buahnya. Dan dikatakan, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dan ini gambaran dari kerajaan Allah. Anda mau bangun kerajaan surga, sesederhana ini sebetulnya. Simple kan, saudara? Anda mau mulai build your own ministry, membangun akan ministry Anda sendiri. Mulai dengan yang di paling sentral dari pusat sarafmu. Tuhan dan Anda sendiri. Simple. Tidak perlu sponsor, tidak perlu US dollar, ya. Tidak perlu hamburger untuk itu. Cukup nasi kecap bisa hidup, pokoknya nggak mati aja. Anda bergaul dengan Allah setiap hari. Tidak perlu pendeta, tidak perlu jabatan, tidak perlu diordain oleh siapapun, tidak perlu. Tidak perlu diakui oleh siapapun, tidak perlu diundang khotbah, kalau bisa jangan diundang khotbah dulu. Anda duduk di kamar, tidak perlu kamar mewah, yang penting ada 1x1 yang cukup untuk Anda duduk dengan manis. Ya, jangan banyak bergerak, tinggal di situ. 1x1 cukup. Kayak gudang Pak, nggak apa-apa. Bersihkan yang 1x1, duduk di situ, kasih udara, asal tidak membuat Anda mati. Cukup. Banyak tugasnya Pak, biarin doain sekalian supaya berkembang biak dan kemudian pergi. Itu aja. Nggak perlu banyak-banyak. Nggak ada tempat Pak, ke WC. Gantian Pak, jam 3 belum ada orang di sana. Gitu dong. Kalau mau, saudara. Dari semua hal besar, dimulai dengan hal sederhana. Karena Alkitab berkata, supaya tidak ada satu orang pun yang memegahkan diri dan memberikan kemuliaannya semuanya bagi siapa? Bagi Tuhan sendiri. Jadi itu sederhana sekali. Sesederhana itu, saudara. Sebetulnya. Kalau kita mau mengerti. Dan saya berdoa supaya Anda menangkap. Dan itu namanya anugerah. Malam tidur aja. Nah tubuhnya gimana? Kamu udah ngerti nggak? Nggak ada orang lain yang tahu. Nanti tumbuh sendiri. Bangun siang hari, siang tuh. Bukan karena upaya kerja keras kita. Tapi karena kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, banyak orang ingin memberikan ini. Ini semua akibat saja kok, saudara. Akibat dari apa yang di dalam ini. Antara kita dengan Tuhan sendiri. Amen. Gini ya, basicnya ini. Karena kita ini punya satu kerinduan dan visi menjadikan gereja ini gereja sel. Ada dua macam toh, gereja dengan sel dan gereja sel. Itu dua hal berbeda. Gereja dengan sel adalah gereja yang ditangani secara tradisional seperti biasa, tapi punya departemen sel, di mana jemaatnya juga didorong datang ke sel-sel itu.
Tetapi penanganan penggembalaan tekanannya tetap pada para pendeta setempat, bukan kepada ketua sel. Kalau gereja sel, maka tekanan penggembalaannya kepada ketua-ketua sel itu yang di tempat kami diberi nama mesbah keluarga. Saya buat lebih bagus tekanannya pada mesbah keluarga, karena memang kita ingin bangun family-family yang baik. Nah, berkaitan dengan itu, maka kegiatan mesbah keluarga kami atau sel itu akan menyerap banyak hal. Nah, tapi untuk bisa membuat dari gereja sel, maka semua elemen gereja lain ingin memberikan ini. Ini semua akibat saja kok, saudara. Akibat dari apa yang di dalam ini, antara kita dengan Tuhan sendiri. Amen. Gini ya, basicnya ini. Karena kita ini punya satu kerinduan dan visi menjadikan gereja ini gereja sel. Ada dua macam toh, gereja dengan sel dan gereja sel. Itu dua hal berbeda. Gereja dengan sel adalah gereja imbangan di tempat kami, terutama begini. Kita ingin supaya waktu itu efektif. Ya, dalam pengertian jangan sampai orang itu tiap hari ke gereja melulu sehingga hidupnya, sekolahnya berantakan semua. Jadi akhirnya kita harus membuat daftar prioritas. Sehingga yang tidak prioritas utama kita harus coret. Dulu kita ada kebaktian tengah minggu hari Kamis. Saya tiadakan. Kenapa? Karena kita banyak tamu. Kenapa harus Kamis terus diadakan? Ya dibuang aja Kamisnya. Kalau seminggu gak ada tamu, libur aja di rumah. Urus keluarga, belajar dengan baik. Kerja dengan bagus, kan begitu ya. Jadi karena itu bukan merupakan prioritas yang utama. Nah, main rebana ada nggak? Ada, tapi bukan sebagai yang utama. Kan tidak berdosa kan, rebana tidak ada. Jadi lebih baik itu ditiadakan gitu. Karena tidak membuat dosa, jadi kita buang aja. Atau tidak menimbulkan akibat buruk buat gereja. Tidak menimbulkan kehancuran, tidak menimbulkan masalah dalam gereja. Hapus. Jadi kita ingin sesuatu yang ringkas, tapi yang padat, yang punya quality, ganti daripada kita punya berbagai macam kegiatan gereja dan departemen yang menyita banyak waktu. Akhirnya sel itu atau mesbah keluarganya tidak mendapat prioritas. Kita memang harus buat policy yang menggiring jemaat, membawa mereka pada tujuan yang Tuhan beri. Dengan demikian, kita juga mesti melepaskan itu. Nah, jadi soal kaum wanita, kaum pria, departemen doa misalnya. Saya percaya begini ya, seharusnya setiap anak Tuhan harus jadi pendoa. Dengan saya mengakui juga beberapa orang punya panggilan sebagai pendoa secara khusus. Tetapi lebih baik kalau didepartemenkan, apa kerugiannya? Kerugiannya adalah orang menggantungkan kepada beberapa gelintir orang untuk berdoa. Oh, kamu departemen doa, kamu berdoa ya. Yang lain nggak berdoa dong kalau begitu. Kenapa tidak roh doa itu dimasukkan dalam setiap MK, dalam setiap pribadi untuk mereka berdoa? Nah, faktanya kami ini di gereja tiap siang jam 12 ada doa siang. Dan yang hadir cukup banyak. Dan mereka doa syafaat mereka setiap hari, saudara. Dari Senin sampai Sabtu mereka tiap siang ada doa syafaat. Nah, kenapa nggak digitukan aja? Daripada dilegalisir berupa departemen doa yang keren dan mengerikan sekali. Di mana isinya orang-orang aneh yang Tuhan berkata. Harusnya bukan Tuhan berkata, aku minta, aku berteru, tapi dibalik-balik akhirnya. Kenapa dilembagakan dan akhirnya membuat orang berkata, oh kamu aja yang berdoa, kan departemen doa. Gitu. Ya. Kenapa enggak kehidupan doa itu yang dimasukkan dalam jemaat? Sehingga membuat semua orang berdoa. Jadi idealnya adalah seluruh gereja itu departemen doa mestinya. Dan setiap pribadi Kristen mestinya dia seorang pendoa. Nah, untuk mengubah itu kita mesti berani berkata, departemen ini tidak ada lagi, bubarin. Jadi akhirnya mereka masuk ke semua sendi-sendi dalam kehidupan jemaat. Mestinya begitu, untuk membuat keideal begitu, yang lama mesti diruntuhkan. Untuk membuat orang bergerak ke tempat yang baru, untuk membuat anak Raja Wali bisa terbang, sangkarnya harus dibongkar. Oleh siapa? Oleh induknya sendiri. Pak, tapi selama ini kan ini sarang yang membuat induk anak Raja Wali ini tumbuh, ya. Tapi setelah waktunya dia harus terbang, bongkar.
Untuk dia bisa menikmati dunia baru, yang lama mesti dibongkar. Nah itu mesti perlu keberanian. Pak, kok tidak rohani? Rohani menurut saya, rohani sekali. Jadi betul bahwa itu dilikuidasi istilahnya. Supaya orang tidak menggantungkan kepada beberapa orang. Ya, ada gereja-gereja punya departemen aneh-aneh, departemen nubuatan. Kerjanya suruh nubuat. Waduh, saya bilang, ini akan membawa gawat, saudara. Ya, kalau orang bernubuat, biarkan dia bernubuat, tidak usah dalam departemen nubuatan. Ada itu, saya dengar di Jakarta itu ada departemen nubuatan. Jadi orang suruh datang kumpul nubuat. Kalau mereka lewat, wah ini dia, Tuhan berkata, gitu. Anda bisa bayangin ngerinya kayak apa? Departemen pendoa syafaat. Jadi, saya yakin ada orang-orang yang khusus dipanggil untuk doa. Nah, orang yang berdoa, murni dia pendoa, dia tidak butuh recognition, pengakuan dari orang lain, saudara. Pendoa palsu butuh pengakuan dari orang lain, pendoa. Tapi pendoa asli, dia nggak cari pengakuan daripada orang. Selama dia tahu hati Tuhan, dia tahu apa yang harus dia naikkan, dia naikkan. Dia tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Pendoa-pendoaan yang nggak benar-benar pendoa, dia butuh pengakuan karena supaya dia mantap dalam posisinya. Kenalkan ini, pendoa. Tapi yang asli, yang tidak terlihat, itu yang sebetulnya powerful sekali. Sebab dia nggak butuh pengakuan dari orang lain. Dia tahu bagiannya adalah berdoa. Ya. Yang saya katakan tadi adalah the central of the nerve, pusat dari sarafnya. Ya. Tentu saraf itu kan banyak ya, artinya dikait-kaitannya. Kalau kita balik misalnya, coba ilangin ininya. Ya. Apakah si pendeta bisa khotbah dengan baik? Karena khotbah yang baik itu apa sih sebetulnya? Khotbah di mana kehidupan itu disalurkan. Ya. Kita melihatnya secara luar, wah ini pengkhotbah bagus. Tapi yang bagus, yang kita katakan bagus itu apa? Yang memberkati kita. Yang, wah betul, aku diberkati. Wah tepat sekali. Siapa yang bisa buat itu? Tuhan. Huruf mematikan. Roh menghidupkan. Artinya, kalau tidak jadi kehidupan, gak bagus. Ya kan? Nah, untuk jadi kehidupan itu sebetulnya, kalau skill itu akan bertumbuh dengan sendirinya, saya percaya. Sambil kita belajar dari waktu ke waktu ya. Tapi kalau tidak ada kehidupan, tetap tidak ada kehidupan. Jadi pusat sarafnya, saya yakin, tetap satu orang dengan Tuhan ini. Nah, nanti kalau dia dengan Tuhan kuat, maka itu akan nular kepada yang lain. Sehingga orang akan terbangun untuk memiliki akan satu kekuatan doa, kubu doa tadi. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah milih rombongan orang. Dalam setiap kelompok, dia tanya, siapa yang tanggung jawab? Ed Cole bilang, kalau ada 3 kepalanya, itu monster. Ya kan? Satu orang yang mesti berkata, ini dengan Tuhan. Kenyataannya begitu sebetulnya. Bahwa kemudian dibangun kubu doa, bahwa dibangun semua dilibatkan, itu akibat sebetulnya. Ya. Terus kemudian soal lokasi, soal AC, soal apa, itu sebenarnya tambahan. Itu hanya substitusi. Karena kalau kita jujur melihat, seperti di Cina misalnya, itu nggak berlaku kan? Ya, di kota-kota besar average begitu. Tapi kalau saudara kita menyimpulkan bahwa itu harus ada untuk maju, saya nggak percaya. Karena kita sebelum di tempat yang ada ini, tempat kami itu nggak ideal. Lihat tuh, banjir, air meluap. Jalannya jelek sekali, parkirnya nggak ada. Kendaraan umum juga susah kalau malam. Kita pernah sewa di 2 rumah dari Betani, Semarang. Itu
jalan paling ideal. Di situ kita nggak tumbuh. Pindahin tempat lain, jemaat itu dalam survei kami ya, dalam data kami, itu luar biasa dari tempat-tempat jauh. Dan seringkali mereka mesti jalan kaki dan pindah kendaraan umum berkali-kali untuk bisa sampai ke situ. Jadi sebetulnya betul bahwa kalau Tuhan ditinggikan, tapi peninggian Tuhan dalam sebuah kebaktian, itu merupakan ekspresi dari peninggian Tuhan dalam pribadi si pemimpin. Anda harus lihat ini. Bagaimana ada gereja berkata, oh kami bertiga, berempat. Bohong. Formalnya begitu, lihat kenyataannya. Mesti ada di antara mereka leader of leaders. Mereka tidak mengakui, tapi faktanya begitu. Mesti ada. Mesti ada. Tidak diformalkan mungkin, ya, tapi mesti ada. Leader of leadersnya pasti ada. Yang paling dominan dari mereka bertiga, berempat itu siapa? Mesti ada. Yang paling banyak memberikan direction, mesti ada. Itu. Ya. Jadi bagaimana dengan tim doa misalnya? Oh ya perlu dibangun, perlu. Artinya bukan hanya tim doa dalam pengertian sempit. Bahkan seluruh gereja mesti didorong untuk berdoa. Tapi kalau pemimpinnya nggak berdoa, apa yang dia katakan nggak ada powernya. Pemimpinnya tidak memberi. Dia ngomong memberi di gereja, nggak akan didengerin. Karena urapan, Alkitab berkata, dari kepala, terus ke janggut, ke leher jubah, terus turun kan? Semua dari atas. Allah itu Allah yang kerja dengan tatanan otoritas governmental yang jelas sekali. Yang namanya covering, yang namanya tudung tetap dibutuhkan. Dan itu selalu dimulai dengan satu orang. Nah, problemnya adalah buat seorang pemimpin, hal ini kadang-kadang menakutkan sekali. Karena itu menimpakan semua tanggung jawab kepada dirinya. Dan itu yang tidak banyak mau diambil oleh orang. Makanya kemudian dibuatlah satu cara untuk mengatakan bahwa ini adalah tugas kita sekalian bersama-sama. Tapi kalau Anda perhatikan, kalau tidak ada strong leader yang kuat, tidak akan terjadi itu. Kalau kita mau belajar dari hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Benih itu harus mati. Itu hukumnya itu aja. Anda coba dengan itu. Nanti semuanya berkembang. Sistem berkembang. Ketika Anda tumbuh, pasti Anda persembahan akan meningkat. Itu membuat Anda bisa punya gedung dengan AC. Semuanya akan saling kemudian melengkapi semuanya. Nah, tambahan-tambahannya orang berkata, ya aku di sini ya Sabtu waktunya enak tempatnya. Khotbahnya, pendetanya khotbahnya bagus gitu ya. Tapi dari mana orang bisa khotbah bagus? Paulus berkata, saya harap kita masih percaya omongannya Paulus. Aku datang kepadamu bukan dengan perkataan berhikmat atau yang muluk-muluk yang indah-indah, tapi dengan demonstrasi kuasa Allah. Amen, saudara. Satu kata dari Tuhan yang mengubah orang. Mendengar khotbah yang bagus nggak nolong sebetulnya. Dalam pengertian bukan itu syaratnya. Sebab ada orang-orang yang saya tahu. Ini survei dari Peter Wagner. Ya, saya sampaikan ini. Ini surveinya Peter Wagner. Dia berkata begini. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang majunya luar biasa. Mereka itu dari berbagai kelompok model orang yang berbeda-beda. Sebagian seorang pengkhotbah yang luar biasa. Cukup banyak yang orang yang kalau khotbah biasa-biasa. Tidak terlalu menarik. Dan banyak yang cuman hanya bisa ngomong 30-40 menit. Sederhana sekali. Tapi ketika dia survei seluruh dunia, dia berkata begini. Mereka itu orang yang punya satu ciri yang tidak mereka mesti punya. Apa itu? Mereka punya the gift of faith. Karunia iman. Dan iman dari mana? Dari sini. Itu merupakan apa yang Allah lahirkan kepada kita. Itu menurut surveinya Peter Wagner. Kalau Anda punya bukunya Phil Pringle, You the Leader, dikutip di situ. Bahwa dia berkata, surveinya Peter Wagner mengatakan, orang-orang berhasil, orang-orang besar hari ini, adalah mereka yang punya satu hal yang sama. The gift of faith. Karunia iman. Betul, Yohanes berkata, iman itulah yang mengalahkan dunia. Amen, saudara. Jadi mulai kalau kita bicara dari fasilitas,
Nah, kita akan frustrasi. Sebab kami juga mulai dari nol, nggak punya apa-apa. Kalau itu merupakan kualifikasinya, tidak ada orang yang akan berhasil. Yang sudah kaya dari pertamanya akan bisa. Tapi saya lihat banyak gereja, punya fasilitas, tempatnya strategis. Puluhan tahun, nggak maju. Yang orang yang kalau khotbah biasa-biasa, tidak terlalu menarik. Dan banyak yang cuman hanya bisa ngomong 30-40 menit. Sederhana sekali. Tapi ketika dia survei seluruh dunia, dia berkata begini. Mereka itu orang yang punya satu ciri yang tidak mereka mesti punya. Apa itu? Mereka punya the gift of faith. Karunia iman. Dan iman dari mana? Dari sini. Itu merupakan apa yang Allah lahirkan kepada kita. Itu menurut surveinya Peter Wagner. Kalau Anda punya bukunya Phil Pringle, You the Leader, dikutip di situ. Bahwa dia berkata, surveinya Peter Wagner mengatakan, orang-orang berhasil, orang-orang besar hari ini, adalah mereka yang punya satu hal yang sama. The gift of faith. Karunia iman. Betul, Yohanes berkata, iman itulah yang mengalahkan dunia. Amen, saudara. Jadi, mulai, kalau kamu tidak boleh berhenti. Saya tetap percaya bahwa fasilitas itu nomor sekian. Kalau ada Tuhan, beres, saudara. Saya beri contoh gini, ekstrimnya gini. Anda buat gereja lah, di pucuk gunung. Dan kalau ke sana, orang mesti merangkak. Tapi tiap hari orang mati bangkit. Datang nggak orang, saudara? Itu konglomerat akan bangun kabel car. Untuk Anda datang. Sederhana. Anda lihat di Toronto. Berapa ribu orang Indonesia ke sana? Apakah itu strategis menurut orang Indonesia? Tidak, saudara. Ribuan ke sana. Ngapain? Coba di Pensacola. Seluruh dunia, saya belum ke sana, belum kepengen juga. Orang Indonesia banyak berjubel ke sana. Jauh sekali. Di mana ada kehidupan, saudara? Ada gua, ada semut lah, saudara. Ada Tuhan, orang datang. Makin kuat Tuhannya, tetap orang datang. Percaya? Itu loh. Ekstrimnya sampai ke situ. Zaman Yesus, saudara. Para imam kepala berkata, lihat seluruh dunia ikuti dia. Kayafas ngomong begitu. Nubuat loh Kayafas. Seluruh dunia ikut. Amin. Ikut benar, saudara. Ya. Pokoknya kalau ada kehidupan, yaitu makin kuat. Datang orang. Jangan khawatir. Anda coba lihat Jakarta lah. Restoran yang mahal, jauhnya kayak apa. Orang datang. Hanya untuk apa? Makan. Keluar duit makan. Gereja sama. Jadi betul, kalau Yesus ditinggikan, dia tarik semua orang. Dia yang narik, saudara. Jadi kalau kita satu kali Anda build your own ministry, make sure Tuhan di situ. Tempat Anda nggak usah pusing. Kalau Anda makin berkembang, Anda akan makin punya dana besar, Anda akan makin punya tempat strategis. Itu sebagai akibat sebetulnya. Tapi mula-mulanya orang berkata, Tuhan di situ. Ya, saudara. Jadi kalau itu bisa terjadi, luar biasa. Di mana ada kegerakan, saya lihat orang seluruh dunia berbondong datang. Karena kehausan akan Tuhan itu kuat. Dan Tuhan tidak bisa diganti dengan apapun atau siapapun. Yang dia cari cuma satu, benih yang mau mati. Amen. Saya beritahu ekstrimnya. Anda mau tahu ekstrimnya? Begitu ekstrimnya. Anda boleh cari di tempat yang paling terpencil. Kalau perlu Anda bangun gereja di Nusa Kambangan. Tiap hari orang mati bangkit. Tiap hari mata buta lihat. Saya beritahu saudara. Itu luar biasa. Anda tahu tempatnya Benny Hinn, Orlando. Ketika sekarang dia pindah di LA. Ketika dia masih di Orlando. Setiap kali saya naik taksi. Dia tanya, mau kemana? Benny Hinn. Oh, Benny Hinn. Sampai airport. Benny Hinn tahu? Benny Hinn tahu. Toronto itu, gereja Toronto itu membuat income Kanada, pemerintah Kanada, meningkat luar biasa.
turisme jadi luar biasa meledak. Sehingga itu kalau Anda ke Toronto, dulu ya saya nggak tahu sekarang, itu ada tempat imigrasi, loket khusus ke gereja Toronto. Toronto Blessing, semua ngantri di situ. Church, church. Bayangin, wah, pemerintah Kanada senang. Hotel-hotel hidup semua. Pada bangun hotel di situ, saudara. Restoran jadi hidup. Daerah airport sepi tadinya. Enggak, sama sekali enggak. Itu tadi cuma rumah sederhana dibangun, dibongkar. Dan pemerintah Kanada ngakui. Mereka memberikan income besar untuk negara itu. Dan untuk kota itu. Dan itu orang imigrasi ngecek itu kali, saudara. Dicek, dibilang, aku dalam laporan ada sekian ratus negara datang dalam minggu ini. Aku pengen kamu bisa buktiin nggak mereka datang di sini. Jangan mereka nipu. Baik, duduk di situ orangnya. Perdana berkata, dari negara ini berdiri. Dicek satu persatu. Ada semua, saudara. Mereka bilang, benar luar biasa. Masuk CNN loh. Pemerintah Kanada mengakui, kota Toronto mengakui. Income mereka, pendapatan untuk negara, untuk kota, meningkat luar biasa. Dari mana? Turis. Kemana mereka? Atraksi paling hebat mengalahkan Niagara Falls adalah gereja di Toronto. Kunjungan wisatawan tertinggi untuk Toronto ke gereja. Bayangin. Saya nggak tahu dengan sekarang ya. Tapi 2-3 tahun pertama, itu waktu mereka puncak-puncaknya. Begitu, saudara. Anda bisa nangkap ya, ini yang terjadi. Saya percaya, hal yang sama bisa terjadi kalau itu Allah melanda kita dengan luar biasa. Jadi kesimpulan yang ultimate, yang paling ekstrim seperti itu. Itu sampai diakui loh. CNN masuk beberapa kali. Tunjukkan cara kebaktiannya. Dan restoran di sekitar tempat itu hidup sekali. Mereka buka sampai 24 jam. Nunggu apa? Nunggu orang-orang ini. Pulang jam 2 mabok. Roh. Seperti Darul begitu. Beli. Coca-Cola, makan ayam, makan. Begitu aja. Nah, mereka enjoy, mereka happy. Ini orang gak liar-liar. Mabok, tapi gak pernah ganggu orang lain. Ketawa, senang-senang, makannya banyak, saudara. Duit masuk. Improve daerah itu kembang luar biasa. Anda bisa nangkapnya. Tuhan yang membuat tempat itu dari center dari banyak hal. Hotel, sewa mobil, waduh luar biasa. Mereka bilang ini gereja membuat kami hidup sekali. Itu berapa hotel jadi hidup dibangun baru-baru di sana. Karena Tuhan di situ. Amen, saudara. Kolombia sekarang. Yang katanya tercepat di dunia pertumbuhannya. Nomor 2 Kongi, saudara. Kolombia tercepat di dunia. Itu tempat gangster. Itu terus tembak-tembakan antar mafia, pecandu drug dealer. Terus begitu. Tapi tahu baca Tanto datang ya ke Kolombia, betul? Bayangin wong Solo, lu Kolombia mau ngapain? Cari penyakit mah. Ya, drug dealer kan nggak bisa kelonungan mas, nggak bisa tembak-tembak saudara. Nggak bisa nyembah pakai wong Solo begini, nggak ada. Datang mau belajar, ada apa di sana? Orang berbondong-bondong sekarang buat tour ke Kolombia. Ngapain di sana? Ke gereja. Kalau Tuhan itu ditinggikan, dia tarik semua orang datang. Amen, saudara. Jadi jangan khawatir kalau mulai dari tidak punya apa-apa. Selama ada Tuhan dan Anda bangun itunya kuat, nama Tuhan akan dimuliakan. Kapasitas boleh berbeda, prinsipnya sama. Dan itu yang membuat saya berkata, kalau begitu aku bisa mulai sesuatu tanpa frustrasi. Dan semua mesti dimulai dari nol dengan dia. Karena itu gak bisa digantikan dengan sembarang-sembarang orang. Yang Tuhan pilih harus di situ. Makanya untuk leader, Tuhan pilih. Dan tanggung jawabnya berat, saudara. Gak gampang. Tidak sesederhana yang diomongkan seringkali. Pressure-nya itu. Nanggung itunya ya, saudara. Gak gampang. Karena gak bisa ganti-ganti orang semaunya. Gantiin. Gak bisa. Kalau itu bukan yang dipilih Tuhan, tetap gak bisa.
Amen, saudara. Itu yang saya. Oke, kita break ya. Kita doa sama-sama. Engkau terus berikan pengertian dalam batin kami, buat kami makin memahami akan hati dan jalan-Mu, Tuhan. Teruskan apa yang Engkau sudah mulai, dan beri kami mengerti akan kehendak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen.